semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Gemuruh, menggeram. Tepat saat malam tiba menyelimuti pegunungan, tanah mulai bergetar. Sementara itu, aura biadab meluas melintasi seluruh pegunungan dengan cara yang sangat mendominasi, sebelum benar-benar menjerat sebagian besar orang di sini. Meskipun ada cukup banyak orang dari kota yang mereka tidak signifikan dibandingkan dengan penghuni pegunungan granit guntur yang besar. Karena itu, ketika tanah bergetar, mata beberapa orang dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat mata merah darah yang berkilauan dari kejauhan dalam gelap. Ini adalah pertama kalinya Lindong bertemu gerombolan iblis di tempat terbuka. Selanjutnya, berdasarkan auranya, Lindong tahu bahwa gerombolan iblis hari ini jauh lebih kuat daripada yang ia temui di titik perakitan pertama. Karena itu, karena aura pembunuhan yang mencakup semuanya itu, bahkan ekspresinya berubah semakin serius. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum Heavenly Crocodile Bone Spear-nya segera muncul. Ketika semua orang menonton dengan gugup, mata merah darah yang penuh sesak itu akhirnya muncul dalam radius beberapa ratus meter dengan api yang menyala. Ketika mereka melihat binatang iblis sedingin es dan mengerikan, yang muncul dari kegelapan, hati beberapa orang mulai bergetar. Menggeram, manusia dan binatang buas berhadapan, dan sepertinya atmosfer di daerah ini membeku. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama, sebelum dipecah oleh serangkaian jeritan dan geraman, yang terdengar satu demi satu. Binatang-binatang iblis ini sudah tahu tentang invasi manusia. Namun, mereka bukan binatang iblis biasa, dan mereka memiliki kecerdasan juga. Oleh karena itu, pada siang hari, mereka memilih untuk menyembunyikan diri dan menunggu malam tiba. Itu karena dengan dorongan dari cahaya bulan, cakar mereka dapat dengan mudah merobek daging manusia. Bang! Gerombolan iblis yang sepertinya tidak pernah berakhir mulai mengamuk secara manual. Target mereka jelas berbagai tempat perkemahan di pegunungan. Menggeram. Bersiap-siaplah segera. Gerombolan iblis ada di sini. Ucap seseorang. Suara-suara menakutkan dan menusuk serta beberapa jeritan panik memantul melintasi pegunungan. Setelah itu, beberapa gelombang kejut Yuan Power yang kuat meletus. Semua orang tahu betapa menakutkannya bertahan melawan gerombolan iblis di tempat terbuka, namun, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. 2R. Ketika mereka menghadapi gerombolan iblis yang begitu besar, beberapa lokasi perkemahan yang terletak di depan hampir seketika dihancurkan pada saat kontak langsung. Kadang-kadang, beberapa gelombang kejut Yuan Power yang meletus akan segera padam setelah jeritan yang menyakitkan. Pemandangan itu menyebabkan hati beberapa orang bergetar. Terhadap gerombolan iblis besar yang tidak pernah berakhir, bahkan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana akan merasa takut. Meskipun demikian, meskipun gerombolan iblis ini besar, orang-orang dari kota yang tidak ada dorongan. Selain itu, ada semakin banyak perkemahan di belakang. Oleh karena itu, beberapa aliran gelombang kejut Yuan Power tampaknya terbentuk menjadi layar bercahaya setinggi 1000 meter sebelum secara langsung berbenturan dengan gerombolan iblis yang datang. Seketika, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Namun, hujan darah yang meledak itu membuat para iblis binatang yang tersisa gelisah, dan mereka kemudian terpecah menjadi beberapa faksi, sebelum mereka menyerang ke tempat perkemahan yang berbeda. Membunuh. Ketika mereka menghadapi serangan dari gerombolan iblis, serangkaian raungan kemarahan meledak di perkemahan. Bilah dan pedang yang tangguh berkilauan, sementara gelombang kejut Yuan Power yang mengkhawatirkan menyapu dan membantai beberapa binatang iblis seperti baja yang kokoh. Ini adalah pertarungan nyata tanpa Citiwol untuk melindungi mereka. Jika mereka ingin selamat dari gerombolan iblis, mereka harus habis-habisan dan membela diri. Tang Xuan, kamu bertugas membela sisi utara. Liu Xuan, ambil sisi timur. Aku akan berada di barat. Lindong, aku akan meninggalkan binatang iblis di sisi selatan padamu.
Jangan biarkan mereka menyerbu perkemahan atau kita semua akan mati, teriak Motei. Saat ini, ekspresi Motei begitu mengesankan sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mencengkeram erat ke pedang hitam besar di tangannya, sementara dia menatap dengan kejam pada gerombolan iblis yang datang. Pada saat yang sama, aumannya bergema di dalam perkemahan. Bahkan tanpa dia memerintah mereka, semua orang di perkemahan sudah pindah dan menyebabkan seluruh perkemahan menjadi arena pembantaian. Aliran Yuan Power yang kuat seperti layar yang bersinar saat menyelimuti seluruh perkemahan. Sosok Lindong melintas sebelum dia langsung muncul di sisi selatan perkemahan. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, Mo Ling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Selanjutnya, Lindong tidak memiliki banyak bantuan di bawahnya. Karena itu, Motei dan yang lainnya juga mengirim beberapa orangnya ke sana. Jika tidak, hanya mereka berempat, mereka mungkin benar-benar tidak dapat mengamankan sisi selatan. Mereka di sini, ucap Lindong. Sama seperti Lindong mencapai sisi selatan, gerombolan iblis telah tiba juga. Bersama dengan tekanan yang luar biasa, binatang buas yang mengerikan dan berdarah itu berseteru melawan perkemahan. Bang! Di bawah tatapan menakutkan dari kerumunan, gerombolan iblis akhirnya bentrok dengan perkemahan mereka. Seketika, hati semua orang bergetar hebat. Syukurlah, perkemahan mereka tidak runtuh. Sebaliknya, beberapa binatang iblis langsung hancur berkeping-keping saat terkena dampak. Menyerang, teriak Motei. Segera, geraman Motei yang dalam terdengar. Setelah itu, semua orang segera melepaskan serangan mereka yang telah mereka persiapkan. Dengan demikian, mereka semua di dekat binatang iblis langsung dibantai. Namun, ini bukanlah pukulan signifikan bagi gerombolan iblis yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, sebelum kerumunan punya waktu untuk merayakan, mereka segera melihat gelombang iblis besar yang berkerumun ke arah mereka. Ini adalah pertempuran yang sangat ganas. Saat mereka menatap lautan mata merah darah, pernapasan semua orang menjadi semakin buruk. Samar-samar, tanda-tanda kegilaan muncul. Bang! Bang! Segala macam seni bela diri dilepaskan, sebelum Sokwin gabungan yang tangguh dengan kejam menerbangkan binatang iblis yang mengerikan itu. Seluruh jajaran gunung diwarnai dengan darah, sementara jeritan terus bergema. Itu bukan prestasi sederhana untuk bertahan melawan gerombolan iblis besar-besaran di tempat terbuka pada malam hari. Lindong menatap sisi selatan perkemahannya dengan fokus. Saat binatang iblis nekat itu terus menyerang mereka, beberapa dari mereka dengan cepat terluka. Dalam cara berbicara, berdasarkan lineup mereka saat ini, itu benar-benar peregangan bagi mereka untuk menahan gerombolan iblis. Orang-orang yang terluka istirahat sebentar, yang tidak terluka, segera tahan mereka, teriak Lindong. Geraman mendalam Lindong terdengar di telinga beberapa orang. Namun, ketika mereka mendengar suara mereka, orang-orang dari 3 kerajaan lainnya tanpa sadar mengerutkan bibir mereka. Lagi pula, jika mereka istirahat, dapatkah mereka mengandalkan hanya mereka berempat untuk menahan mereka? Tepat ketika pikiran ini melintas di benak mereka tiba-tiba melihat sosok melompat keluar dari perkemahan, sebelum dia muncul di luar perkemahan. Setelah itu, tombak tulang di tangannya dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, sebelum aura yang sangat kuat menyapu. Bahkan, ini menyebabkan beberapa binatang iblis yang masuk langsung tersandung, sebelum mereka sekali lagi menyerang Lindong dengan kecepatan yang bahkan lebih biadab. Apakah orang itu ingin mati? Tanya seseorang dengan terkejut. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani keluar dari perkemahan, beberapa orang berseru kaget. Terhadap gerombolan iblis yang menakutkan, bahkan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana tidak berani untuk pergi keluar. Karena itu, bukankah Lindong mencari kematian? Berdengung. Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan mereka. Sebagai gantinya, dia menatap dengan dingin pada gerombolan iblis yang masuk, sebelum dia menyentak lengannya. Segera, dia mengukir banyak bayangan dengan tombak buaya langitnya. Setiap kali bayangan muncul, satu binatang iblis akan dibantai. Mengikuti pergerakannya, Lindong menyentak tombaknya,
sebelum aliran Devouring Force muncul dan melahap kristal iblis di dalam binatang iblis dan memperbaikinya menjadi aliran Nirvana Ki yang menyatu ke dalam tubuhnya. Berkat serangannya yang kuat, setiap binatang iblis dalam radius 10 meter dari Lindong langsung menjadi bubur. Namun, mereka segera dipenuhi dengan binatang iblis baru. Meskipun demikian, melawan segerombolan binatang iblis yang tidak pernah berakhir ini, mata Lindong menjadi semakin cemerlang. Sementara itu, gelombang kejut yang kejam terus-menerus meletus dari tombak tulang di tangannya. Tindakan Lindong segera menunjukkan betapa kuatnya dia. 3 anggota kekaisaran lainnya, yang sejak awalnya menatapnya, juga merasakan tekanan yang sangat besar. Segera, wajah mereka berubah serius. Semua orang tahu betapa mengerikannya binatang iblis itu di malam hari. Namun, Lindong masih bisa mendominasi mereka di tengah gerombolan iblis. Ini adalah suatu prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh praktisi setengah panggung Nirvana. Ketika mereka mendeteksi keributan itu, Motei, Tang Xuan dan Liu Xuan, yang bertarung dengan sengit, berbalik untuk melirik Lindong. Segera, mata-mata mereka menyusut. Secara khusus, kejutan muncul di mata Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini, mereka akhirnya percaya rumor pertarungan antara Lindong dan Jinmu. Lindong jauh di dalam gerombolan iblis. Saat dia melambaikan tombaknya, binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh di kakinya. Setelah itu, matanya menoleh untuk melihat bagian belakang gerombolan iblis. Di tempat itu, dia bisa merasakan getaran yang sangat biadab. Dia tahu itu akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan ini. Ledakan. 2R. Sebuah celah tiba-tiba muncul di gerombolan iblis. Sama seperti beberapa orang menghela napas lega, wajah mereka segera berubah suram. Itu karena mereka melihat beberapa binatang iblis yang terlihat seperti Tyrannosaurus perlahan muncul dari kegelapan. Ada getaran yang sangat kuat bergelombang pada binatang iblis ini. Getaran itu cukup untuk menyaingi praktisi panggung setengah langkah ke Nirvana. Di bawah iluminasi api, wajah beberapa orang menjadi lebih pucat. Bang! Saat mereka menatap binatang iblis kuat itu, yang langkah kakinya mampu mengguncang gunung, wajah semua orang menjadi semakin pucat. Aura buas memancar keluar dari tubuh mereka, membiarkan semua orang mengerti betapa kejamnya mereka. Masing-masing dari binatang iblis ini mampu menyaingi praktisi panggung setengah langkah ke Nirvana. Pada saat ini, bahkan mata Lindong menyusut dengan keras. Karena dia terlalu jauh, dia tidak bisa mengatakan berapa banyak iblis tahap setengah menuju Nirvana yang hadir. Paling tidak, berdasarkan yang dia bisa lihat, dia tahu bahwa mereka cukup kuat untuk membelah semua perkemahan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa gerombolan iblis dianggap sebagai bencana di medan perang kuno. Di depan kekuatan besar seperti itu, bahkan praktisi panggung Nirvana yang asli tidak berani berselisih melawannya. Sebuah sirene peringatan yang sangat tajam dan menusuk bergema di seluruh pegunungan, dan semua orang merasa seolah-olah hati mereka diperas oleh tangan besar yang tak terlihat. Ledakan. 2R. Saat sirene peringatan itu bergema, iblis bis tahap setengah Nirvana itu melepaskan serangkaian raungan memekakkan telinga. Segera, kecepatan mereka meningkat sebelum mereka menyebar dan menuju tempat perkemahan yang berbeda. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, matanya menyusut. Dia bisa melihat bahwa ada total 4 iblis setengah langkah ke Nirvana, dan iblis berlari ke arah mereka. Sepertinya orang ini cukup cerdas dan mereka mendeteksi bahwa ada 4 lawan tangguh di perkemahan mereka. Tang Xuan, Liu Xuan, Lindong, kita berempat akan menggabungkan kekuatan dan kita masing-masing akan mengambil satu iblis binatang. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyerbu perkemahan kita. Ketika dia melihat keempat iblis setengah langkah menuju Nirvana bis menyerang ke arah mereka, Motei tiba-tiba berteriak. Pada titik ini, jika perkemahan mereka jebol, semua orang di dalam akan langsung tersapu oleh gerombolan iblis. Selain itu, satu-satunya di sini yang bisa bertarung melawan keempat binatang iblis adalah 4 dari mereka. Namun, seperti Motei berteriak, keempat setengah langkah masuk ke Nirvana tahap iblis bis sudah berpisah. Kemudian,
Mereka masing-masing dibebankan pada Motei dan sisanya masing-masing. Binatang buas, orang tua ini ingin mencari tahu seberapa kuatnya dirimu, ucap Motei. Motei begitu gelisah oleh bola mata merah darah itu sampai napasnya berubah acak-acakan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan pedang besar hitam di tangannya, sebelum bayangan pisau berbisa menyembur keluar. Dengan raungan nyaring, tubuhnya tiba-tiba berlari maju, sementara bilah bayangan di tangannya seperti layar bersinar saat mereka menghujani binatang iblis itu. Setelah Motei bergerak, duet Tang Xuan juga berlari keluar saat mereka mendorong semua kekuatan Yuan di tubuh mereka ke batas mereka. Kemudian, mereka melepaskan berbagai seni bela diri yang kuat sebelum mereka berhasil menahan setengah iblis nirvana tahap iblis dengan paksa. Ketika mereka melihat bahwa 3 binatang iblis yang kuat telah ditahan, semua orang di perkemahan menghela nafas lega. Segera, mereka semua dengan gugup berbalik ke sisi selatan, sebelum mereka melihat binatang iblis yang tampak mengerikan, diisi dengan aura pembunuh yang kaya, berlari ke arah mereka. Semua orang di sini sangat menyadari kekuatan Motei dan duet Tang Xuan. Bahkan selama malam hari, ketika kekuatan Yuan mereka sedang dibatasi, mereka harus mampu menangani iblis bis tahap nirvana setengah langkah. Karenanya, perhatian semua orang sekarang dialihkan ke sisi selatan. Itu karena Lindong bertugas menjaga tempat itu. Meskipun Lindong sebelumnya memamerkan kekuatannya, binatang iblis menuju ke arahnya adalah keberadaan yang bisa menyaingi setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Selanjutnya, terlepas dari sisi mana yang runtuh, perkemahan mereka akan dibanjiri oleh binatang iblis. Oleh karena itu, sisi selatan Lindong sama pentingnya. Saat orang banyak menyaksikan dengan gugup, Lindong tetap tenang. Saat dia menggenggam tombak tulang di telapak tangannya, sosok rampingnya mengeluarkan aura yang tak terlukiskan nan agung. Lindong menatap tepat pada binatang iblis yang kuat, sementara dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya pada tombak tulang. Sementara itu, cahaya keemasan kecil diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Ledakan. 2 Sementara cahaya keemasan itu mengalir, kilatan tajam segera melintas di mata Lindong. Sama seperti pisau tajam yang telah terhunus, tubuhnya terbang maju. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia dengan gagah bentrok melawan iblis-iblis tahap nirvana yang setengah langkah. Menggeram. Setengah langkah ke nirvana stage demonic beast mengepalkan cakarnya menjadi kepalan. Setelah itu, dengan kekuatan yang tangguh, yang cukup kuat untuk melenyapkan gunung, itu langsung meninju Lindong. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa gerakan seni bela diri yang terkandung dalam serangannya. Sepertinya binatang iblis ini cukup cerdas. Selain kekuatan yang diberikan dewa, ditambah dengan gerakan seni bela diri, ia mampu mendorong kekuatannya sampai tingkat yang benar-benar menakutkan. Swoosh. Namun, saat ia menghadapi serangan kuat iblis langkah iblis nirvana setengah panggung, kaki Lindong mengeksekusi Supreme Purity Sky Wanderer Steps sebelum tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan dengan mudah menghindari serangan itu. Tepat, ekspresinya berubah sedingin es. Kemudian, tombak buaya surgawi di tangannya berubah menjadi bayangan tombak yang sangat tajam, sebelum dia secepat kilat menusuk si iblis bis itu. Berdengung, menggeram. Binatang iblis itu memiliki pertahanan yang sangat kuat dan bahkan setengah langkah ke serangan praktisi tahap nirvana dapat melakukan sedikit kerusakan padanya. Namun, tombak buaya surgawi di tangan Lindong bukanlah harta jiwa biasa. Bahkan, itu cukup tajam untuk menembus pertahanan setengah praktisi nirvana setengah langkah. Oleh karena itu, ketika tombaknya diayunkan, itu langsung meninggalkan luka yang dalam dan berdarah di tubuh iblis bis itu. Seketika, darah segar menyembur keluar. Menggeram. Namun, rasa sakit yang hebat tidak menyebabkan binatang iblis mundur. Sebagai gantinya, ia semakin gelisah karena dengan kejam membenturkan cakarnya ke tanah. Seketika, pilar lumpur yang tak terhitung jumlahnya meletus dan dengan kejam terbang ke arah Lindong. Bang. Tubuh Lindong berubah menjadi gumpalan asap hijau,
Sementara beberapa bayangan tombak yang hebat meletus dari tangannya dan benar-benar melawan pilar-pilar lumpur yang menyerangnya. Kemudian, dia menyentak tombaknya, sebelum dia berselisih dengan binatang iblis itu lagi, menyebabkan gelombang kejut yang kuat terus meletus. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar bisa menandingi iblis-iblis tahap setengah nirvana itu, semua orang di perkemahan menghela nafas lega. Saat ini, tidak ada dari mereka yang berani memandangnya lagi. Setelah semua itu, fakta-fakta diletakkan di depan mereka dan mereka akhirnya percaya bahwa Lindong memiliki kemampuan untuk menyamai setengah langkah ke praktisi panggung nirvana. Motei dan duet Tang Xuan cukup prihatin dengan situasinya juga. Setelah semuanya, mereka semua berada di kapal yang sama dan jika sisi Lindong jebol, mereka akan dibanjiri oleh gerombolan iblis juga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berhasil menghentikan setengah langkah ke nirvana tahap iblis bis, mereka sungguh-sungguh menghela nafas lega. Saat ini, daerah di pegunungan ini dipenuhi dengan perkelahian dan bau busuk berdarah. Setiap lokasi perkemahan dikelilingi oleh bertonton binatang iblis. Namun, meskipun gerombolan iblis itu sangat besar, semua orang di sini tidak memiliki tekanan dan mereka juga memiliki kekuatan dan kerja tim yang baik. Karena itu, setelah tersandung pada awalnya, mereka berhasil perlahan mendorong kembali melawan gerombolan iblis. Faktanya, mereka setengah langkah menuju nirvana tahap iblis bis. Semuanya ditahan oleh setengah langkah untuk praktisi tahap nirvana di perkemahan masing-masing, sehingga mencegah mereka dari menyebabkan kerusakan tambahan pada perkemahan mereka. Pada tingkat ini, selama mereka bisa bertahan sampai fajar, mereka dapat berhasil menahan gerombolan iblis ini. Ledakan 2R. Di sisi selatan perkemahan, sesosok besar dan kecil bertabrakan dengan keras, sebelum angin kejut menyapu dan menyebabkan beberapa binatang iblis sial di dekatnya hancur berantakan. Di dalam perkemahan, beberapa orang menatap Lindong dengan kagum, yang sebenarnya bertarung melawan iblis bis tahap nirvana setengah langkah. Bahkan, ketika mereka melihat bahwa Lindong tidak kalah sama sekali, kekaguman di mata mereka meningkat. Setelah semua itu, saat malam tiba, bahkan Motei dan yang lainnya hanya bisa menahan binatang iblis dan ini dianggap sebagai hasil yang cukup baik bagi mereka. Tentu saja, ini bukan hasil yang diinginkan Lindong. Setelah berjuang begitu lama melawan iblis bis tahap setengah nirvana, ia secara alami tahu sedikit tentang kekuatan dan kelemahan yang terakhir. Saint Elephant Sky Crumbling Tackle, teriak Lindong. Saat ini, setelah dia hancur berantakan, raungan yang dalam tiba-tiba bergema. Kemudian, kerumunan segera melihat gajah besar bercahaya tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan gelombang kejut yang kuat yang bisa menghancurkan dunia, itu dengan kejam menghantam iblis bis tahap nirvana setengah-setengah. Ledakan 2R. Seluruh bumi tampak bergetar pada saat itu. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, tubuh besar iblis binatang terbang keluar sebelum menghancurkan beberapa binatang iblis sial di sepanjang jalan. Swoosh! Seketika iblis bis terbang keluar, sosok itu sekali lagi melintas di cakrawala sebelum muncul dengan cepat di depan binatang iblis itu. Kemudian, tombak tulang yang tajam langsung membengkak, sebelum membawa aura yang tajam dan menembus kulit kepala iblis bis yang mengerikan itu. Jeritan menyakitkan memantul di udara, dan menyebabkan rambut seseorang berdiri. Namun, teriakan ini tidak hanya menarik perhatian dari perkemahannya, tetapi juga menarik perhatian tempat perkemahan lainnya. Ketika orang-orang itu melihat binatang iblis yang telah dibunuh oleh tombak tulang Lindong, kekaguman tebal mengalir di mata mereka. Pada malam hari, bahkan setengah langkah ke praktisi nirvana panggung hanya bisa berharap untuk menahan binatang iblis yang kuat, dan setengah langkah ke praktisi nirvana yang paling biasa tidak akan bisa membunuh mereka. Namun, Lindong sebenarnya adalah orang pertama yang membunuh iblis bis tahap setengah langkah ke nirvana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Tang Xuan dan Liu Xuan, yang masih berkutat dengan binatang iblis, bergetar. Ketika mereka mengingat sikap awal mereka terhadap Lindong, semburan ejekan diri sendiri terlintas di hati mereka. Sementara itu, setiap jejak penghinaan di hati mereka telah sepenuhnya menghilang, lalu
bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.